Salam Pak Paul. Shalom. Heeh. Ya, saya mungkin sudah yang ketiga kali nih masuk Iya, luar ke Jomnya biasa. Paul ini. Ya, saya terus terang banyak dapat inspirasi ini dari Jomnya Pak Paul ini. Luar biasa. Termasuk juga kita mulai ada beberapa teman ini muncul roh keberanian Iya. dengan ya di Indonesia ini kita juga membangun komunitas untuk saling menguatkan ya dan mendukung apa yang sudah Bapak lakukan ini. Saya pernah berpikir ya, kenapa saya lahir di Indonesia yang merupakan negara mayoritas terbesar Muslim? Kenapa bukan lahir di negara yang mayoritas Kristen, mungkin di Filipina gitu ya? Kemudian kenapa juga saya lahir bukan dari suku mayoritas ya? Mungkin bukan dari orang Jawa supaya bisa jadi pejabat lebih mudah ya, atau mungkin kalau pemilu bisa lebih banyak meraup suara. Tapi setelah saya merenungkan ya, saya pikir tidak ada yang kebetulan, pasti ini ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan Sehingga saya sudah umat berpikir terpilih. jadi saya berpikir justru kita yang minoritas ini, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini semuanya mendapat kepercayaan dari Tuhan. Tidak kebetulan kita lahir di negara yang mayoritas Muslim ini. Justru ini salah satu kepercayaan Tuhan bagi kita lebih besar dibanding rekan-rekan kita yang Kristen yang ada di Filipina maupun di negara-negara yang mayoritas Kristen. Sehingga inilah yang pernah saya renungkan pada saat saya bertugas di salah satu instansi keamanan untuk bisa menjadi terang dan garam. Meskipun awal-awalnya memang kita merasa malu dan sedikit agak takut dan khawatir menampilkan identitas kita sebagai orang Kristen. Contohnya lah, saya pernah makan dengan beberapa pejabat tinggi. Awalnya saya malu berdoa, lipat tangannya. Tetapi setelah saya pikir kenapa saya takut dengan pejabat ini, meskipun mereka tidak satu agama dengan saya, justru saya harusnya lebih takut dengan Tuhan. Dimulai dari keberanian yang kecil, semakin lama semakin muncul keberanian besar. Ya, dan puncaknya seperti yang Pak Paul sudah share ini kepada kita semua. Kemudian saya lihat ya ada masalah Papua di sini, saya mungkin sedikit sharing diskusi tentang Papua. Saya pernah bertugas di Papua 1 tahun lebih sebagai kepala biro operasi lah di satu aparat keamanan. Ya, tahun 2017 sampai 2019. Saya lihat Papua ini agak sulit untuk bisa aman ataupun bisa mengikuti seperti daerah-daerah lain. Karena saya lihat memang tidak ada seperti yang dikatakan Pak Tobing, itu tidak strategi bagaimana menangani Papua ini secara komprehensif. Bahkan instansi negara, instansi keamanan, TNI dan Pemda itu tidak ada sinergitas. Jadi jalan sendiri-sendiri. Saya pernah membuat suatu identifikasi karakteristik Papua. Saya paparkan di depan Pak Kapolri waktu itu Pak Timur. Pak Tito. Seharusnya karakteristik kerawanan Papua itu antara lain adanya KKB atau separatis, kemudian yang kedua adanya tradisi perang suku, karena perang suku itu merupakan tradisi, mereka menikmati kok perang suku itu. Tidak seperti kita daerah lain, kalau ada tawuran itu merupakan suatu aib. Tapi di sana itu menjadi suatu budaya. Jadi perang suku itu mereka nikmati sebagai suatu bagian dari budaya. Itu yang kedua, yang tidak ada di daerah lain. Kemudian yang ketiga, adanya penolakan ataupun konflik dengan penduduk asal lain atau warga pendatang. Ya, contohnya seperti Papua yang menyatakan penduduk asli dengan orang Makassar, Bugis, juga dengan orang Ambon. Itu yang ketiga, karakteristik yang ketiga. Kemudian yang keempat, kebiasaan minum minuman keras. Boleh dikatakan sebagian besar kejahatan, gangguan lalu lintas, atau kecelakaan itu akibat minuman keras. Jadi kalau kecelakaan di Papua itu dominan karena minuman keras, bukan seperti di kota-kota lain. Kemudian yang kelima, karakteristik Papua itu adalah tingginya angka KDRT. Jadi memang kedudukan wanita di Papua itu sangat memprihatinkan, bahkan pemerkosaan. Jadi 5 karakteristik ini seharusnya Polri itu dalam rangka membangun
keamanan atau pembinaan Kamtibmas di Papua itu tidak boleh sama dengan pembangunan atau pembinaan keamanan di polda-polda lain. Makanya saya mengusulkan seharusnya di Papua itu resersenya cukup 1 direktorat. Untuk apa sekarang resersenya sampai 5 atau 4 direktorat? Ada reserse umum, reserse khusus, kemudian narkoba, ada pengamanan barang bukti, ya. Seharusnya cukup 1 karena permasalahan hukum di Papua itu sangat sederhana, tidak seperti di Jakarta pun kota-kota besar. Ya, seharusnya Binmasnya yang harusnya dibuat menjadi 3 direktorat. Waktu itu saya usulkan sama Pak Tito 3 direktorat Binmas. Dulu ada namanya Binmas Pionir, bimbingan masyarakat. Karena kita sebenarnya ingin memajukan Papua ini bisa setara dengan kabupaten ataupun provinsi lain, karena memang sangat jauh mereka ketinggalan dalam SDM. Kemudian ada juga masalah permasalahan budaya. Jadi permasalahan budaya sana sangat krusial sekali, ya, sehingga banyak kasus-kasus pembunuhan itu tidak bisa diselesaikan secara pidana, ya, diselesaikan secara hukum adat. Jadi biasa di sana kalau perang suku meninggal udah selesai cara adat. Sehingga masalah adat ini juga saya lihat menjadi satu cara bagi tokoh masyarakat itu untuk meraup uang pemerintah, sehingga anggaran yang di Papua itu rata-rata ya 1 TK atas semua tuh. Ada anggaran di kabupaten itu, bahkan pernah waktu itu Pak Kapolri menyatakan anggaran di Puncak Jaya itu, Kabupaten Puncak Jaya itu sama dengan anggaran 1 provinsi di Bangka Belitung. Jadi tetapi kami lihat anggaran ini banyak lari kepada penyelesaian masalah perang suku, sehingga perang suku itu juga menjadi satu cara bagi tokoh-tokoh masyarakat di sana, ya, tokoh-tokoh adat itu untuk mendapat uang dari pemerintah atau dari bupati. Sehingga saya pikir ini seharusnya menjadi akar masalah. Makanya saya mau menyarankan waktu itu kepada Pak Tito, seharusnya Binmas inilah yang harusnya diperbesar di Papua. Jadi struktur organisasi Polda Papua itu tidak mesti harus sama dengan Polda Metro, ya, termasuk fungsi-fungsi mana yang dikedepankan. Menurut kami seharusnya fungsi Binmas, bimbingan masyarakat, yang dikedepankan, karena kita ingin merubah mindset dan kultur masyarakat. Dan saya menyarankan seharusnya direktur di Binmas itu kalau bisa diupayakan Kristen. Ya, saya menyampaikan ada waktu itu gubernur juga di situ, Pak Lukas, kemudian ada Pangdam dan segala macam Muspida yang hadir waktu itu. Ya, seharusnya Kristen, tapi Kristen yang bisa memberikan pencerahan Alkitab. Karena orang Papua terus terang mereka tidak takut dengan hukum. Ya, mereka takutnya itu hanya dengan Tuhan. Bahkan Brimob, Kopassus yang ada di sana, mereka tidak pernah takut ke KKB. Mereka takutnya hanya sama Tuhan. Sehingga waktu saya pernah tugas di Tolikara pada saat Pilkada 2017 atau 2018 itu, ya, antara ada 3 waktu itu paslon pilkadanya, Pak Usman yang sekarang menang, kemudian Pak John Tabo, satu lagi saya lupa, itu terjadi perang suku. Akhirnya ada berapa korban itu, bahkan puluhan kalau tidak salah. Kemudian Hona itu ada ratusan yang dibakar. Ya, luar biasa. Padahal itu perbedaan antara suku satu kecamatan dengan kecamatan lain. Karena di sana kalau tidak salah 50 lebih tuh suku-suku di Papua. Sehingga saya lihat kemampuan Polri di sana hanya pendekatan keamanan dengan Brimob dan Sabara. Seharusnya Binmas, ya. Tapi Binmas yang bisa masuk gereja-gereja. Sehingga waktu itu saya menanggulangi di sana, termasuk Intan Jaya, ya. Intan Jaya, saya pernah ke Intan Jaya. Nah, di mana daerah Intan Jaya itu juga tidak ada jalur darat. Di sana mobil itu hanya 2, mobil bupati sama wakil bupati. Pendekatannya bisa berhasil tuh melalui gereja. Jadi saya masuk ke gereja berkhotbah, ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita orang-orang Kristen ini seharusnya para misionaris yang dulunya orang-orang Kanada, orang Australia itu sekarang kan sudah digantikan beberapa pendeta di Papua. Tapi saya lihat ada masalah. Banyaknya pendeta putra daerah tapi mereka jauh sekali dari hidup saleh, bahkan pendetanya banyak yang mabuk. Jadi seperti Pak siapa dulu yang tampil di sini, Pak Simon, ya. Nah, yang seperti itu langka. Ya, itu langka sekali. Ya, langka sekali. Seharusnya kita yang dari Jawa, dari Sumatera ini, cobalah kita datang ke Papua. Karena terus terang saya lihat itu
transmigrasi ataupun dari kabupaten lain yang masuk ke sana itu, waduh, itu pernah Pak Lukas waktu itu mengeluh. Banyaknya yang masuk ke sana itu dari Sulawesi tuh, Sulawesi Selatan. Ya, jadi dia ada kekhawatiran lama-lama nanti jumlah penduduk asli Papua itu bisa-bisa nanti berimbang bahkan mungkin kalah dengan yang pendatang. Nah, itu pernah dikhawatirkan. Tapi memang kita salah satu yang kita keluhkan dengan teman-teman Papua yang menjadi elit politik maupun pejabat di sana itu tidak memberikan keteladanan. Bahkan kita yang pendatang, ya, justru kita yang pendatang ini sebenarnya lebih care, lebih peduli kepada Papua daripada bupati. Ya, bupatinya itu paling 1 tahun itu cuma sebulan 2 bulan di sana. Mereka foya-foya di Jakarta. Jadi memang mungkin pendekatan gereja dan pendekatan pendidikan lah seharusnya ujung tombak di sana. Jadi saya lihat Pak Jokowi membangun jalan dari Jayapura ke Wamena itu memang baik. Tapi saya yakin nanti kalau jalan itu jadi, paling 1 hari 20 mobil aja yang lewat itu. Menurut saya seharusnya pendekatan pembangunan di Papua itulah pertama pembangunan kerohanian. Karena kita ingin merubah mindset orang, itu adalah dengan pendekatan kerohanian dengan pendidikan. Namun memang sistem pendidikan di Papua itu kalau bisa sistem pendidikan yang sifatnya di asrama. Jangan dia kembali ke Honai. Begitu dia kembali ke Honai, dia pasti diajari perang suku, ya, megang panah, megang golok. Tapi mungkin sistem asrama saja, memang biayanya tinggi. Tapi kita ingin merubah, ya, artinya dari generasi tua ke generasi muda sekarang kita bentuk. Saya juga pernah menyampaikan bagaimana konsep kita aparat keamanan menghadapi KKB. Kenapa KKB ini tidak habis-habis? Apa sebenarnya konsep terpadunya? Contohnya, kenapa ada regenerasi? Ya seharusnya kalau kita ingin ini, ya, kita putus regenerasi sehingga cukuplah KKB yang ada sekarang sampai mereka mungkin meninggal tua. Tapi kenapa ada regenerasi? Di sini saya lihat ada masalah. Ya. Jadi contohnya seperti kami dulu, saya menangani penembakan di Freeport itu. Saya di sana jadi kepala satuan pengamanan di Freeport ada 1 bulan saya waktu 2018. Saya lihat ini pelurunya kok nggak habis-habis. Dari mana datang? Setelah kami selidiki, jadi setelah kami selidiki, rupanya ada salah satu kodenya tuh pinang. Oh ternyata ada dari beberapa aparat. Di situ kami lihat, waduh, pantas pelurunya nggak habis-habis ini. Ini sepertinya dipelihara gitu loh. Ya, masa pusat tidak tahu ini? Mungkin tahu ya, tapi ya ini jadi suatu apa ya? Jadi suatu pemikiran khusus. Nah, bahkan ada regenerasi, ada diturunkan nanti dimunculkan lagi generasi baru. Ya, kadang-kadang rekan-rekan itu kan berhasil menurunkan umpamanya sekian KKB, wah dapat penghargaan tuh, ada naik pangkat gitu. Tapi kalau ada regenerasi baru, apa ini ajang untuk mendapatkan pembinaan karir atau pangkat, saya pikir. Jadi saya sangat prihatin lah ya di sana ya. Waktu itu juga saya ajukan sama Pak Tito, coba ini struktur organisasi Polda Papua ini seharusnya binmasnya diperbanyak, tapi dengan keterampilan khusus untuk bisa masuk gereja dan pembinaan kepada masyarakat melalui pendekatan pendidikan. Dulu namanya Binmas Pionir ya, melatih masyarakat itu untuk tampil sehingga tidak timbul ya seperti iri sosial kepada pendatang yang jauh lebih maju. Jadi kita meningkatkan kualitasnya melalui keterampilan bertani dan segala macam itu. Dulu ada Binmas Pionir. Nah, waktu itu Pak Tito menyatakan kepada Pak Kapoldanya, ya Pak Boy Rapil waktu itu, silakanlah bikin tim khusus lah untuk menggodok itu. Tapi sayangnya Pak Boy Rapli tidak begitu peduli, ya kan. Ini gimana, saya pikir. Jadi saya berapi-api menyampaikan itu di depan Pak Kapolri, tapi tidak ada tindak lanjut. Tapi beliau sekarang bintang 3 juga. Ya, ini saya lihat teman saya, kebetulan satu letting saya beliau ya. Jadi saya sayangkan ya, waktu itu Pak Tito menerima baik, coba silakanlah dibuat tim khusus lah untuk menggodok itu, tapi dia tidak tindak lanjuti. Ya, tapi nyatanya dia bintang 3 juga saya lihat. Ya, itulah beberapa ini kemudian informasi ini bagus, ini kan orang lapang namanya, informasi dari lapang ya.
Jadi saya 1 tahun lebih jadi kepala biro operasi di Polda waktu itu. Nih Pak ikut Dan ikut pada ikut YouTube kita, ikut Zoom di dalam udah baru 3 kali ya. iya Pak, ya karena teman saya kemarin itu yang ya sedikit dia membuka identitas saya. Sebenarnya saya Ya, ya, tadinya mau di belakang layar, tapi saya lihat ini momen yang tepat bagi kita ya, untuk memberikan masukan dan membangun komunitas ya, 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 untuk bisa menyambut Pak Paul ini. Begitu juga ya. saya pernah juga tes pimpinan KPK 2019. Saya tahu persis lah. Masa saya gugurnya di psikologi, tapi tidak disampaikan. Loh saya itu biasa tes psikologi, kok masuk Akpol, tes psikologi, Ya. PTIK, CSP. Loh kok bisa gugur dan tidak diberitahu gugurnya di mana gitu. Mas, ini menarik sekali nih Jadi Pak. Ini kalau memang kita mau belok dikit nih, masalah kemarin KPK tes itu. Kira-kira itu tesnya apa tuh Pak? Ini kan akhirnya beneran dipecat loh Pak, di yang 75 orang itu. jadi saya lihat kemarin memang dulu-dulunya kan tes psikologi itu kan dari Fakultas Psikologi UI. Jadi tes-tes sebelumnya itu untuk KPK itu kalau tidak salah itu dilakukan oleh Fakultas Psikologi UI. Tapi 2019 itu tes psikologi KPK ya di tahap ketiga saya gugurnya, tapi tidak diberitahu gugurnya di mana. Saya lihat itu tidak jauh beda dengan saya dulu tes Akabri. Dulu saya Akabri 88, Akabri terakhir, setelah itu Akpol sekarangnya. Nggak jauh beda dan kita sering menghadapi tes itu, tapi gugur saya kalah dengan yang tidak pernah tes seperti itu, orang-orang sipil. Jadi saya pikir ya udahlah, ya ini mungkin ada maksud tertentu, tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada apa ya, wawasan kebangsaan, dulu kita tes Akpol itu kan Akabri itu bisa berbulan-bulan loh di Kodam, kemudian di Magelang tuh 1 bulan kita itu diwawancara. Jadi habis tes itu kita diwawancara itu dengan 4 angkatan, darat, laut, udara, polisi. Jadi sebenarnya yang digali itu sebenarnya sejauh mana kita memahami ideologi Pancasila, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana kita cinta kepada negeri ini. Bahkan waktu itu kita punya komitmen, sekiranya Indonesia ini hancur, justru seharusnya lulusan-lulusan Akpol atau Akabri itulah yang terakhir keluar dari negeri ini. Nah, jadi kecintaan terhadap bangsa negara itu yang perlu dibangun. Jadi istilahnya kalau Indonesia ini hancur, seharusnya yang terakhir keluar dari negeri ini adalah lulusan-lulusan dari Akabri. Nah, kemudian yang ketiga memang bagaimana kita toleransi beragama. Jadi toleransi itu. Jadi saya ingat dulu ya, teman-teman saya Akabri itu namanya toleransi beragama. Luar biasa. Tapi memang saya menyadari setelah kita pisah ya, Polri pisah dari TNI ya, memang ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya saya lihat disiplin. Disiplin sekarang hancur lebur itu. Saya lihat junior-junior saya di Polri itu, waduh hancur lebur. Tapi memang ada positifnya, memang pendekatan kita terhadap penegakan hukum itu tidak lagi pendekatan kekerasan, ya, pendekatan hukum. Jadi lebih humanis. Humanis, ya. Ya, humanis. Ya, saya masih ingat dulu zamannya Pak Awaludin Jamin ya, jadi Kapolri, pernah beliau menyatakan anggaran Polri se-Indonesia itu sama dengan anggaran 1 Kodam, ya. Jadi memang ada positif negatif. Memang terus terang disiplin kita hancur lebur sekarang. Kalau saya lihat junior-junior sekarang, termasuk mentalnya jauh ya. Jadi sekarang ya itulah kemarin Pak Tito membuat satu konsep ya, bagaimana merubah gambar atau citra Polri itu. Yang pertama kalau tidak salah bagaimana kita menghilangkan budaya pungli lah bahasa kasarnya, ya, hegemoni ya. Waktu itu konsep pertama. Saya berpikir sebenarnya kita tes Akpol dulu, tes Akabri itu kayaknya tidak diragukan lah. Tidak mungkin kalaupun ada kadar pungli kita itu mungkin hanya 5%. Saya berpikir, kenapa konsep ini lebih banyak pendekatannya kepada Polri? Padahal setelah saya menganalisis, kenapa polisi-polisi itu pungli ya? Kalau saya berpikir itu penyebabnya bukan dari dirinya, tapi dominan mungkin dari keluarga. Mungkin dari istri. Jadi seharusnya yang dirubah itu istri-istrinya polisi, bukan polisinya yang dominan. Ya, justru banyak kita ini kan seharusnya warga negara terbaik mungkin ya, setelah dites dari sekian ribu hanya sekian orang yang masuk. Jadi sebenarnya kita kalaupun ada punglinya itu mungkin kadarnya rendah lah. Tapi mungkin setelah nikah kenapa kita itu waduh luar biasa, takut istri ya, apa SST namanya, takut. Jadi sebenarnya kecintaan atau kasih sayang kepada keluarga itulah yang dominan membuat mungkin Polri itu akhirnya
oknum-oknumnya ya, itu pungli. Tapi saya yakin banyak lah teman-teman saya juga yang masih lurus lah. Ada teman saya itu yang benar-benar hidupnya pas-pasan. Bahkan dulu saya punya anggota di Sulawesi